Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa bersama dengan Jemaat Elim Balikpapan dari Gedung Gereja Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah kilometer 24 dalam doa malam dan edisi rehat tanggal 1 Juli 2020. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita menerima lawatan Tuhan melalui sabda kebenarannya. Kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Sebelum kita membaca firman kebenaran Tuhan, mari kita mohon hikmat dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga di malam hari ini atas segala pertolongan Tuhan dalam sepanjang hari yang telah kami lalui. Dan malam hari ini juga Tuhan, kembali kami rindu untuk menerima lawatan Tuhan melalui sabda kebenaran Tuhan. Berkati kami dengan hikmat Roh Kudus Tuhan sehingga firman kebenaran Tuhan boleh menjadi pesan dalam kehidupan kami dan kami lakukan di mana Tuhan menempatkan kami masing-masing. Tuhan, kami siap menyambut sabdamu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada kesempatan ini telah dipilih dari Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24 di bawah judul perikop Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikian pembacaan Injil Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini yang menjadi tema perenungan kita ialah otoritas Allah pada hari penghakiman. Otoritas Allah pada hari penghakiman. Ya. Pak lampakana uang ke atu Pak Paulayan sal. Pak lampakana uang ke atu Pak Paulayan sal. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, mungkin
kita pernah menjumpai seseorang yang selalu bermasa bodoh dengan urusan-urusan kemasyarakatan. Mengapa dikatakan selalu bermasa bodoh? Karena ia menganggap bahwa pemimpin dalam masyarakat yang ada saat itu adalah keluarganya sendiri. Jadi ia selalu beranggapan bahwa mereka tidak akan pernah ditegur, mereka tidak akan pernah dikenakan sanksi ketika ia melakukan pelanggaran atau melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi sebagai seorang pemimpin yang baik, tentu tidak akan melakukan hal itu, atau tidak akan melakukan pembeda-bedaan dalam kehidupan masyarakatnya. Yang salah ya salah, dan benar ya benar. Dan kemudian sangat jelas bahwa seorang pemimpin yang baik jika melihat anggota masyarakatnya melakukan kesalahan, pasti dia akan menegurnya. Apalagi setiap kali ada kegiatan masyarakat, pemimpin akan memperhatikan siapa anggota-anggota masyarakatnya yang aktif, siapa anggota-anggota masyarakatnya yang tidak aktif. Dan yang tidak aktif biasanya mendapat teguran dari pemimpin dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, tanpa mempedulikan bahwa ini keluarganya ataukah bukan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pemikiran orang yang bermasa bodoh hampir sama dengan pemikiran orang ketika menilai salah apa yang dilakukan oleh Yesus. Secara pemikiran manusia, bahkan ketika Yesus melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan orang banyak saat itu, ketika Yesus melakukan yang terbaik demi umatnya, dalam hal ini menyampaikan pengajaran, menyatakan mujizat-mujizat, lalu kemudian orang banyak mengikutinya, Yesus menyatakan kesemuanya itu demi kebaikan umatnya. Lalu kemudian ketika Yesus menampakkan atau menyatakan mujizat, menyatakan yang terbaik bagi orang-orang yang ada pada saat itu, apakah Yesus tidak akan mengutuki wilayah, tidak akan mengutuki tempat di mana ia sering menyatakan mujizat? Ternyata Yesus melakukannya. Mengapa Yesus mengutuki tempat di mana ia sering melakukan mujizat dan menyampaikan pengajaran? Karena masih banyak orang lain, masih banyak orang di mana Yesus melakukan mujizat tidak mau menerima dan tidak mau percaya pada pengajaran Yesus. Justru malahan mereka menyombongkan diri. Mereka mau menerima berkat tetapi tidak mau percaya pada sumber berkat itu sendiri. Ia selalu berharap tentang berkat Tuhan, tetapi ia tidak mau percaya dengan sesungguhnya pada sumber berkat itu. Mereka tidak mau bertobat karena mereka menganggap itu tidak penting. Ataukah sering bertanya, untuk apa bertobat? Tapi dalam hal ini mereka tidak mau bertobat karena mereka bertahan pada kekerasan hati mereka. Apa akibatnya? Akibatnya ialah adanya kecaman bahwa mereka pada hari penghakiman akan dimusnahkan dengan tanggungan yang berat.
Mereka akan dimusnahkan dengan tanggungan yang berat yang melebihi tanggungan dari beberapa kota yang sudah dimusnahkan sebelumnya. Diketahui seperti Tirus, Sidon, dan Sodom. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus bangga menjadi pilihan Tuhan. Sebagai pilihan Tuhan untuk diselamatkan dalam diri Yesus Kristus. Tetapi tidak sampai di situ, tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Dalam karya keselamatan ini yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, maka kewajiban kita ialah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dengan cara membuahkan keselamatan itu di dalam keseharian kita, ataukah menghidupi keselamatan itu dalam hari-hari kita, karena Ia akan kembali dalam penghakiman. Demikian renungan kita. Amin. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita satu dalam doa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, karena Engkaulah Allah yang sungguh dan amat luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami, Engkau Allah yang selalu melawat dan peduli untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di malam hari ini kami boleh menerima lawatan Tuhan melalui sabda kebenaran Tuhan. Kiranya kami semakin diajarkan bagaimana mengikuti dan menuruti setiap perintah-perintah Tuhan, bagaimana kami menyatakan dalam kehidupan kami, bahkan menghidupi setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya firman-Mu adalah pelita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada kesempatan ini.
untuk berdoa di hadapan Tuhan. Berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sebagai kepala keluarga, dalam kehidupan sebagai ibu rumah tangga, dalam kehidupan sebagai anak-anak kekasih yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga, dalam tanggung jawab di lokasi pekerjaan, dalam tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Kami mohonkan Tuhan, Engkau berikan kami semua kesehatan, Engkau berikan kami penguatan, memberikan kami hikmat anugerah-Mu, sehingga kami semakin memahami arti kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan yang selalu taat dan mengikuti setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa buat segenap keluarga, sanak saudara, orang-orang tua kekasih kami. Kami mohonkan Tuhan jaga peliharakan mereka, sebagaimana Tuhan juga selalu menyatakan pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati yang sakit dalam proses perawatan untuk pemulihan. Semoga campur tangan Tuhan nyata di dalamnya, dan segenap anak-anak Tuhan yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit maupun menjalani perawatan jalan di rumah masing-masing boleh kembali sembuh. Yang bersuka cita karena pertambahan usia, karena ulang tahun perkawinan, karena segala berkat-berkat Tuhan yang dialami dari jerih lelah yang dilakukan, kami mohonkan Tuhan kiranya tetap menjadi kesyukuran dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, malam ini menyelimuti kami. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini kami yang berdoa kepada-Mu Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian doa malam kita pada kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.